Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 293 yang lalu. Episode 294. Kenshin ketika berhenti di depan gedung anak yatim. Kehadirannya yang membawa mobil menjadi perhatian bagi pengasuh anak yatim tersebut. Lalu salah satunya bertanya, siapa ya orang di depan itu? Ketika Kenshin turun, Mbak pengasuh panti pun langsung mengenalnya. Ia berjalan keluar menghampiri Kenshin. Kemudian dirinya menyapa, ini bukannya Mas yang kemarin ya? Kenshin yang melihatnya, ia pun menjawabnya, oh ya Mbak, ini saya. Ini kesini mau memberikan titipan ayah. Kenshin pun menunjukkan banyaknya bingkisan makanan yang ada di mobilnya. Melihat hal yang demikian, Mbak itu pun lalu memanggil rekannya. Dirinya kemudian mengatakan agar jangan memasak dulu, dan Kenshin itu pun mengambilnya satu persatu untuk dibawa masuk ke dalam. Ia melakukan hal itu hingga beberapa kali, berulang-ulang. Di tengah itu Sirena yang sebelumnya diajak Shirley dan teman-temannya untuk keluar sejenak melihat suasana. Sirena yang menyeberang jalan, ia melihat restorannya Yudis yang banyak orang di luarnya. Sirena pun kemudian mengalihkan pandangannya ke bangunan agak sebelah kanan. Di saat itulah terlihat mobil yang berhenti di depan gedung anak yatim. Mereka pun lalu melanjutkan jalan dengan pelan-pelan sambil bicara. Kemudian tak sengaja dilihatnya seorang pria yang berjalan mondar-mandir bolak-balik dari mobil yang diparkir. Pria itu membawa sesuatu lalu dikasihkan ke seorang wanita. Di saat itulah Shirley berkata, Rena, coba-coba kamu lihat itu. Lo itu kan bukannya dia ya? Sekedar mirip atau gimana ya? Itu kan cowok yang kemarin ke kantormu. Niken yang ikut pula di situ langsung bicara. Lo itu kayaknya Mas Kenshin Rena, anak yang punya perusahaan di tempatku kerja. Iya itu Mas Kenshin. Kok dia di situ? Niken dan Shirley sama-sama melihatnya. Sirena pun demikian. Ia yang diberitahu tentang hal itu. Terasa deg-degan hatinya. Di tengah pestanya Yudis yang ada di sebelah. Kok ada Kenshin di sini? Jadinya Rena pun merasa bertanya-tanya, ada apa gerangan? Namun Shirley lalu bilang, kayaknya yang dibawa itu makanan. Sepertinya Mas Kenshin bagikan bingkisan Rena ke anak yatim itu. Mereka pun memperhatikan Kenshin yang bolak-balik mengantar bingkisan, mengambil dari mobilnya. Di tengah itu Sirena pun teringat, waktu kemarin ada di warung sini, pemiliknya menyinggung orang yang beli properti mahal hanya dalam satu malam, yakni pemuda sederhana yang pakai baju cleaning service, mengendarai motor butut. Sirena pun langsung yakin. Ia lalu bercerita ke Niken dan Shirley tentang masalah itu. Jadinya mereka pun juga mengira yang dimaksud pemilik warung itu adalah Kenshin. Sirena pun makin simpati, hatinya jadi terpikat mengagumi, karena selama ini tak ada laki-laki yang ditemui dan dikenalnya punya kebaikan seperti itu. Di sela Rena Shirley Niken yang memperhatikan Kenshin dari seberang. Pemilik restoran roti yang bernama sama sedang berjalan pula. Sirena dengan pegawainya kini akan pulang mencari angkutan karena motornya yang tak bisa keluar akibat terhalang mobil tamunya Yudis yang diparkir di halaman restoran. Sirena itu pun tak sengaja pula melihat mobil yang berhenti di tepi jalan. Dikiranya biasa saja. Namun ketika ia mengalihkan ke sebelah kiri, dilihatnya seorang pria yang berjalan sama pengasuh panti. Sirena itu kaget dibuatnya. Kemudian ia bicara sendiri, lo itu bukannya Kenshin. Ada perlu apa ya dia ke sini? Sambil bertanya-tanya, ia pun meneruskan jalannya. Tumben pula ia tak menghampiri, sekedar untuk menyapa. Mungkin Rena merasa khawatir mengganggunya, khawatir pula entar merepotkan. Jadinya ia memilih melewati saja baiknya. Di sebelah seberang sendiri, Shirley bicara, teman-teman, ayo kita ke sana yuk. Menemui Kenshin itu. Sekalian ini aku mau mengembalikan uang. Kan tempo hari dia pernah bantu gua saat mobilku ditarik dealer. Jadi nggak enak nih, masa uangnya nggak aku balikin? Sirena menjawabnya, jangan sekarang Shirley, kamu tahu kan kondisinya. Di sebelah dekat itu, kan ada pembukaan restorannya Yudis. Kalau kita ke sana, entar ditanya Mas Kenshin, kok bisa ada di sini?
Apa kita harus jawab? Menghadiri undangan Yudis. Kan gak enak Shirley. Niken menyahutnya. Iya baiknya jangan sekarang. Kamu tunggu aja nanti. Karena hal itu, mereka pun tetap di tempatnya. Sambil masih memperhatikan Kenshin. Dan kemudian, setelah membagikan semua, apa yang harus diberikan ke anak yatim, Kenshin pun pamit undur diri. Ia lalu naik mobilnya. Berjalan pelan-pelan, sambil melihat keramaian di depan. Yang tak lain itu, restorannya Kudis. Kenshin yang melaju perlahan, dikira oleh sekuritinya. Malah tamu yang datang. Tangan security itu melambaikan, seperti mengatur tempat parkirnya, hingga Kenshin berhenti di depan restoran Rena, yang di halamannya banyak mobil-mobil. Kemudian security itu menghampiri, lalu bicara ke Kenshin. Masnya ini diundang juga. Mobilnya taruh situ saja nggak mengapa. Kenshin pun bertanya, kalau restoran ini apa sudah tutup pak? Security-nya menjawab, oh kalau restoran ini mas, baru saja pemiliknya keluar pulang. Maklum gitu, karena di sini sepi pengunjung. Ini aja mobil para tamu kami. Coba lihat aja banyakkan orang yang datang. Artis pun kami undang. Nah kalau yang ini, dari kemarin sepi pembeli, makanya daripada lahannya gak dipakai, mending buat parkir mobil tamu. Ayo silahkan masuk. Apa mas diundang juga ke sini? Security-nya bertanya lagi. Kenshin menjawabnya, oh kalau itu enggak pak. Saya kebetulan aja lewat, dan ini cuman lihat-lihat. Sementara itu, di seberang jalan sendiri, si Rena deg-degan 2 kali. Dalam benaknya bertanya, mengapa Kenshin berhenti berbicara dengan security. Si Rena pun khawatir, kalau Yudis akan keluar, dan bertemu dengannya. Hanya sesaat setelah itu, tak lama Kenshin bertanya, dengan security tersebut, Yudis pun keluar lagi, karena baru saja dapat kabar. Teman antar pengusahanya, yang bernama Reynaldi, dan juga yang lainnya, akan tiba, dan mobil-mobil mewah pun beriringan. Nampak 1-2 sudah di depan restoran. Security-nya pun bergegas menyambutnya. Begitu pula Yudis yang di depan pintu. Yudis itu berdiri, sambil tangannya melambaikan ke arah di seberang jalan. Yang di situ ada Rena. Dengan tersenyum-senyum, Yudis pun melepaskan ciuman jarak jauhnya. Si Rena pun melihatnya. Begitu pula Shirley dan Niken. Kenshin yang penasaran akan keramaian di sini, apalagi setelah mendengar cerita dari security itu. Kenshin pun ingin melihat restoran milik siapa. Kok begitu ramai sekali orang yang diundang. Kemudian, pintu mobil sebelah kanan dibuka. Kenshin memutuskan keluar. Dengan perlahan ia turun ke jalan. Di saat itulah, mobil-mobil mewah yang baru tiba, diarahkan oleh security untuk parkir di depan restorannya Rena. Kenshin yang berdiri melihatnya, dan tentu saja si Yudis itu mengikuti mobil itu, menjemput temannya, langsung menyambutnya. Di saat itu, si Rena pun merasa khawatir, panik-panik ada di benaknya. Namun hal itu sudah terlambat, karena si Yudis kini telah melihat Kenshin yang berdiri di situ. Hanya melihat sebentar saja, Yudis pun jadi marah. Ia langsung mendekati bersama security. Yudis pun bilang, "Hey boy lu yang kerja cleaning service. Lu itu ngapain ke sini? Gue nggak mengundang lu. Kok bisa-bisanya berdiri melihat restoran? Apa lu jadi kagum ya? Itu restoran gue boy. Hahaha. Ayo sana lu pergi dari sini sebelum gue tendang." Kenshin menjawabnya, "Oh itu restoran lu. Emang nggak punya lahan ya? Kok sampai pakai halaman orang? Restoran milik teman gua. Katanya besar, tapi kok parkir mobil aja? Nggak cukup lahannya. Apa nggak salah ya itu?" Mendengar hal yang demikian, Yudis pun marah. Lalu ia bicara, "Apa-apa lu bilang? Lu pingin berantem sama gua ya?" Yudis pun langsung mendorong Kenshin. Ia bersiap akan berkelahi. Si Rena yang ada di seberang, bersama Niken dan Shirley, mereka pun melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.